Seharusnya hanya manisnya cinta pada awal ikatan suci pernikahan kita. Tapi bagiku, ketika lembaran pertama mulai bercerita, tidak ada puisi cinta yang tertulis. Badai sudah menerpa. Hari-hariku selalu diintai oleh maut. Aku sudah lelah dan ingin menyerah. Inilah kisahku. Sayang, ini kayaknya seperti mimpi loh. Kamu sekarang jadi istri aku loh. Aku bahagia banget. Sama, Mas. Aku juga senang banget. Sekarang udah jadi istri kamu. Kamu suka gak perahu ini? Suka dong. Enggak, aku belum pernah naik perahu sebelumnya. Ini pertama kali. Oh iya, first time. Maaf ya, sayang, honeymoonnya cuma seperti ini. Aku nggak bisa ngajak kamu ke Bali atau ke luar negeri. Mas, nggak apa-apa. Honeymoon kemana aja, yang penting sama kamu. Aku senang kok. Kasih ya sayang. Aku juga bahagia bang. Mas. Arin masuk ke dalam perahu. Iya. Kenapa ini? Mau ke perahu? Nemo! Bocor, bocor! Bocor! Ini. Kamu benar ini. Ini. Alhamdulillah. Sekarang kamu udah aman sayang. Ya. Mas, aku takut banget, Mas. Semua akan baik-baik aja. Aku akan telepon Tirta dulu untuk jemput kita. Kamu tunggu sebentar ya. Wahyu. Ya, halo Kak. Kamu tolong jemput kami berdua. Aku dan Arini ada di danau dan kita akan lagi kena musibah. Sekarang. Ya udah Kak, tunggu aku. Aku kesana sekarang. Ya. Kalau dari semua cerita Kak Bayu soal kejadian di danau tadi itu, aku curiga kalau ada yang sabotase perahu itu. Ya pelaku tahu kalau Kak Bayu sama Kak Arini bakalan naik perahu itu. Kacau sih. Apa kita laporin polisi aja? Nggak perlu mikir dan bertindak sejauh itu. Ini kan cuma kecelakaan kecil aja. Mungkin aku dan Arini aja yang kurang hati-hati saat naik perahu itu.
Sayang, sampo yang kita... Aduh, sayang. Lo nggak apa-apa? Sayang. Sini, yuk. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa sih? Aku hampir aja mati kesetrum listrik, Mas. Ya untunglah kamu nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Tirta! Sini. Loh, Kak Arini kenapa? Dia shock. Baru kena kesetrum. Kesetrum. Ya, hair dryer. Terus? Aku sekarang minta tolong, kamu cek ke teknisi. Kenapa hair dryer itu bisa menyetrum Arini? Tolong sekarang kamu sana. Segera kabarin saya. Oke. Sudah, Kak. Ya, segera pergi. Biar aku bawa semua ya? Iya, pergi. Ya Allah, aku takut banget. Dalam seharian ini aku kena 2 kali sial. Tadi pagi aku hampir tenggelam. Dan sekarang aku hampir mati kesetrum, Mas. Enggak. Ini bukan hari sial bagi kamu. Tapi ada orang yang ingin mencelakai kamu. Mau nyelakain aku? Siapa? Aku juga nggak tahu. Tapi gini, sayang. Aku janji akan selalu lindungi kamu dalam kondisi apapun. Gimana? Udah dicek ke teknisi? Udah, Kak. Emang bener kata teknisinya itu ada kabel yang sengaja dirusak dalam hair dryer ini. Emang kayak hari ini dapat hair dryer ini dari mana? Kalau nggak salah ya, ini hadiah dari pernikahan salah satu tamu kami. Iya, ini kado dari salah satu tamu kami. Kak Bayu inget siapa nama orangnya? Dapat hair dryer, Mas. Lucu banget hadiahnya hair dryer. Tirta, aku sekarang ingat siapa yang kasih hair dryer itu. Siapa? Gina. Gina. Gina mantan pacar Kak Bayu. Iya, Gina. Cuma Gina yang kasih hadiah hair dryer, hadiah yang paling unik di antara tamu-tamu yang lainnya. Jadi makanya saya ingat. 2 kali kejadian buruk berturut-turut menimpa Arini dalam 1 hari. Hingga hampir merenggut nyawanya. Dan itu pasti ulah Gina.
Mas Bayu sama Tirta lagi ngomongin apa? Kok kayaknya serius banget? Sekarang kamu ikut aku, kita ke apartemen Gina. Aku mau pastikan, mau buktikan kecurigaan aku itu benar atau salah. Ya Kak, bener Kak. Ayo. Ya, sekarang, yuk. Sini. Sini. Ada nggak dia di dalam? Gin? Bayu, ngapain kamu kesini? Oh, jangan bilang kamu masih belum bisa move on dari aku. Padahal kamu kan yang putusin aku buat nikahin Arini. Jadi ngapain kamu masih di sini? Aku kesini bukan karena aku masih punya perasaan sama kamu. Aku cuma mau mastiin aja. Apakah kamu punya niat celakain istri aku? Kamu kan yang kirim hair dryer yang sudah dimodif ini. Kamu tahu? Istri saya sudah kesetrum gara-gara hair dryer ini. Kamu kenapa ketawa? Kita lagi serius. Gimana aku nggak ketawa? Kalian datang jauh-jauh ke sini cuma buat fitnah aku kayak gini. Heh, asal kamu tahu ya, aku itu nggak datang ke pesta nikahan kamu dengan Arini. Jadi buat apa aku kirim-kirim kamu kado? Lagian aku juga bukan orang serendah itu kok. Kamu itu udah bukan orang spesial lagi di hidup aku. Jadi aku nggak punya waktu buat ngurusin hidup kamu dengan Arini. Nggak penting. Sekarang, mending kamu pergi dari sini. Aku sibuk. Pergi! Dosa apa yang telah aku lakukan sampai ada orang yang mau mencelakai aku dan Arini? Udahlah, tenang Kak. Gak usah terlalu nyalahin diri sendiri gitu lah. Tapi aku takut apa yang terjadi sama aku dan Arini karena perbuatan aku yang di masa lalu itu. Maksud kamu apa? Kamu mau kita putus? Salah aku apa? Aku nggak bisa lanjutin hubungan sama orang yang posesif dan childish kayak kamu. Kita udah beda visi dan kita udah nggak sejalan. Tapi aku masih sayang sama kamu, Bayu. Aku nggak mau kita putus. Please jangan tinggalin aku. Aku mau fokus sama kerjaan aku. Aku pamit. Bayu! 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 Kamu jahat! Aku doain kamu gak akan pernah bahagia. Aku doain kamu gak akan pernah dapat wanita lain lagi selain aku. Jahat, Bayu! Kamu jahat!
Setelah 3 bulan putus dari Gina, aku ketemu Arini. Dan aku ngerasa cocok sama dia. Jadi aku nggak mau berlama-lama pacaran sama dia. Aku langsung melamarnya dan menikahinya. Mungkin karena itu Gina ngerasa dibohongin. Dia nyangka kalau Kak Bayu mendua sama Arini saat kalian masih pacaran. Terus dia dendam dan melampiaskan dendamnya dengan cara kayak gini, Kak. Bisa jadi kan? Aku kenal Gina. Dan dia nggak mungkin bohong. Dia tuh orangnya jujur. Apa yang dia katakan tadi itu benar dan jujur. Dosa apa lagi dan pada siapa sebenarnya aku ini? Sampai ada orang yang mau mencelakaiku dan istriku. Tapi satu yang pasti, ada orang yang mau memfitnah Gina. Dan pelaku sebenarnya masih berkeliaran. Halo, Mas, kamu di mana, Mas? ada apa sayang? Aku takut, Mas. Kamu di mana? Cepet pulang ya. Iya, ini aku on the way kok. Pokoknya kamu cepetan pulang. Aku takut sendirian di rumah. Iya, kamu sabar ya. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Iya. Di bagian belakang aku juga udah cek, nggak ada tanda apapun. Aneh banget. Jadi maksudnya orang yang mau neror kita itu cuma iseng? Enggak sih. Aku yakin dia kenal sama Kak Arini. Bahkan dia juga udah nguasain rumah ini. Udah tahu kondisinya. Ya, berarti bisa kita curigain cuma mantan kamu itu, Mas. Kita baru dari apartemennya. Tahu gak gimana? Pada saat aku nuduh dia buat celakain kamu, dia malah ketawa. Terus dia bilang dia nggak pernah datang ke nikahan kita, apalagi kasih kado. Terus kalau bukan mantan kamu Gina, ya siapa lagi dong? Kalau Gina pelakunya, nggak mungkin kan dia ada di sini. Kan kita baru dari apartemennya. Tapi bisa jadi sih, Kak. Gina nyuruh orang, ya. Begitu dia tahu kita ke apartemennya, dia nyuruh orang buat neror dan nyakitin Kak Arini. Itu masuk akal sih. Jadi sekarang kita harus gimana dong, Mas? Aku beneran takut. Tenang ya, sayang. Kan udah ada aku di sini. Tadi orang yang pakai topeng itu berdiri lama banget di depan. Dia ngeliatin rumah kita terus, Mas. Siapa ya? Nih, Kak, aku juga tadi udah nemuin CCTV depan gerbang. Dan memang benar. Ada sosok dia pakai jubah hitam dan pakai topeng kayak gini. Iya, kayak gini. Nah, lihat. Dia nunjuk-nunjuk CCTV. Seakan-akan memberi kode kalau dia ngancem kita. Cikan. Kamu masih mikirin siapa pelakunya ya, Mas? Ya. Perasaan aku nggak pernah punya musuh. Tapi ada aja orang yang mau mencelakai kita. Atau mungkin
kamu pernah mengecewakan orang lain selain Gina? Cewain orang. Mengadili, menyatakan terdakwa Mukhtar Gunawan telah terbukti bersalah, telah melakukan tindakan pidana korupsi terhadap proyek retail milik perusahaan Nirmana Media Kreasindo dan dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Apa mungkin pria itu pelakunya? Kamu kenapa? Gak apa-apa, sayang. Sayang, kalau kamu nanti mau keluar rumah, kamu harus hati-hati. Kalau ada orang yang mencurigakan, kamu langsung telepon aku. Iya, Mas. Alhamdulillah, untung aku belum masuk ke jalan raya. Bisa celaka aku kalau nggak. Ini pasti ulat teror ini. Yang mau neror saya nih. Mas? Kok belum berangkat? Ada yang sengaja potong rem mobil. Serius? Tuh aku belum jalan, kalau nggak aku bisa celaka. Ya ampun, Mas, apa jangan-jangan ini orang yang neror kita itu pelakunya? Iya. Iya, ada neror, mungkin. Terus gimana sekarang? Iya, kita udah nggak aman di sini. Harusnya kita cari tempat yang lebih aman. Enak ya, sayang? Sayang, aku yakin di sini kita akan aman. Nggak ada orang yang tahu villa ini, apalagi si penguntit itu. Iya, aku juga suka di sini, Mas. Pemandangannya bagus, indah, udaranya segar lagi. Seger banget. Tahu gak, sayang? Dengar-dengarnya di sekitar sini nih ada restoran lesehan yang enak makanannya. Iya.
Gimana kalau kita makan di situ nanti, ya? Oke. Oke? Hitung-hitung pengganti honeymoon kita yang rusak waktu itu. Ya udah, ini aku masukin barang dulu ya. Jangan, kalau cewek tuh nggak boleh angkat koper, biar aku aja yang gitu ya. Semua aku beresin semuanya. Ya udah. Ya, Masuk kamu dulu masuk ya. dulu. Nah. Wah. 1, 2, 3. Akhirnya kamu sadar juga. Lu si peneror itu kan? Hah? Kalau lu mau celakain gua, ya udah ke gua aja. Tapi ingat, jangan pernah lu celakain istri gua. Oke? Aku udah cukup sadar kok. Menerima kenyataan bahwa ayahku memang bersalah karena dia korupsi. Sebetulnya aku nggak mau ngungkit masa lalu. Tapi beberapa hari ini ada seseorang yang mengirimku paket berisi berkas-berkas kasus ayahku dulu. Dan juga blueprint rumah kamu. Apa? Nggak mungkin. Sangat mungkin. Karena aku memiliki bukti yang akurat. Seolah si pengirim paket itu ingin memprovokasi aku agar aku menyusup dan mencelakai kamu. Lo pikir gue bakalan percaya sama lo? Awalnya aku nggak peduli. Tapi aku dengar dari teman-teman lama ayahku bahwa kamu dan istri kamu sering kali hampir celaka. Jadi maksud lo nyangkal kalau lo bukan pelakunya? Gua bukan anak kecil yang begitu percaya omongan lo. Terserah, kamu mau percaya atau enggak. Yang jelas, aku bersumpah, aku tidak terlibat sedikit pun dalam rangkaian kejadian yang hampir menewaskan kamu dan istrimu. Kalau aku memang pelakunya, sekarang aja kamu udah aku bunuh, Bayu. Tapi nyatanya apa? Tangan kamu aja nggak aku ikat. Bener juga ya. Apa ini? Kamu harusnya sadar, Bayu. Aku ini niat baik sama kamu. Aku hanya dikambing hitamkan oleh si pelaku utama ini. Aku ingin membersihkan namaku. Jadi sekarang, ayo kita sama-sama cari tahu siapa otak di balik semua ini. Sepasang kekasih gagal menikah karena sebuah kecelakaan mobil merenggut calon pengantin pria. Mas? Mas? Mana sih Mas Bayu? Mas? Mas? Mas Bayu?
Laporan masih di sini? Tadi kata Mas Bayu mau dimasukin. Mas? Mas? Mas Bayu? Mas, kamu di mana sih? Mas? Hari ini Ya ampun, kamu kemana aja, Mas? Aku takut tau nggak? Aku khawatir kamu kenapa-napa. aku nggak mau bikin hari ini khawatir. Mas? Mas? Mas, kok bengong sih, Mas? Enggak, aku tadi mikirin bantuin bapak-bapak gitu. Motornya mogok, terus aku bantu dorong. Tuh rumahnya deket dari sini, ya nggak jauh-jauh lah. Pikir kemana? Ya minta maaf ya, bikin kamu khawatir. Iya, nggak apa-apa. Berarti ini kita jadi ke restoran resehat? Jadi dong sayang, aku udah booking tempatnya. Oke. Ya, tapi aku mau taruh koper ini, terus aku mau ganti baju dulu, biar rapi kesananya. Ya, ya. Mas, kok malah ngurusin kerjaan? Katanya ke villa mau santai-santai. Sayang, maafin aku ya sayang. Ini nggak bisa ditunda. Klien minta tanda tangan aku, jadi aku harus selesai ini deh. Ya, Oke. kamu sekarang tidur dulu, nanti aku nyusul. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Kenapa Rina harus sembunyiin fakta ini sama aku? Apa aku yang udah nabrak calon suaminya Rini? Aku memang pernah kecelakaan dan nabrak mobil seseorang. Tapi seingatku nggak ada korban jiwa. Ada orang yang sengaja menutupi kasus ini. Dulu papa sangat berkuasa karena kaya. Tapi apa almarhum papa yang melakukan itu? Apa mungkin hari ini yang coba celakain aku? Karena ada hubungannya sama kecelakaan yang merenggut nyawa kekasihnya beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau memang Arini mau celakain aku, kenapa Arini juga hampir celaka kesetrum hair dryer dan dia juga nyaris tenggelam saat di danau? Happy breakfast ya. The breakfast. Sayang, aku lupa. Aku harus beli sesuatu di minimarket. Ya, Oh ya, jangan lama-lama ya. Aku udah sewa sepeda. Nanti kita keliling-keliling desa ya. ya. Oke. Maafin aku kalau aku bohong. Aku masih nggak percaya kamu mau celakain aku. Bye, sayang.
Aku dapat kiriman ini dari Kak Radit. Lihat. Ternyata yang selama ini nyelakain Kak Bayu, Kak Arini. Lebih baik sekarang gugat pisah dia, Kak. Nggak, aku nggak mau. Dan itu nggak akan terjadi. Karena aku mencintai Arini. Walaupun dia ingin celakai nyawa aku nggak peduli. Kak Bayu nggak sadar ya? Dia itu udah ngebahayain nyawa Kak Bayu. Gini, Tirta, coba kamu pikirin. Pada saat nyawa Arini terancam, kamu ingat? Waktu dia nyalain hair dryer dan dia kesetrum. Dan pada saat di danau, aku dan Arini hampir tenggelam. Kamu ingat? Ya. Dan itu pertanda bukan Arini pelakunya. Dan itu pasti ada pelaku yang lain. Jadi, Ya juga sih. Jadi untuk masalah hari ini itu urusanku. Biar aku handle aja. Daripada hari ini curiga, kita ketemu di sini. Lebih baik aku pulang dulu ya. Kak Bayu harus terus hati-hati, Kak, sama Kak Arini. Dia bisa nyelakain kapan aja. Jangan terlalu lengah, Kak. Iya, ya. Oke, aku jalan ya. Hati, Kak. Ya. Sayang, aku ke kamar mandi dulu ya. Iya, aku langsung tidur ya, ngantuk soalnya. Rasain kamu, Mas. Kamu bakalan mati malam ini. Hari ini diam-diam ngebeli ular berbisa. Buat apa coba? Buat nyelakain aku nih. Nggak bisa dibiarin seperti ini nih. Aku harus hubungin Tirta nih. Oke. Tirta, jika kamu yang kirim WA itu benar semua omongan kamu, sekarang kamu tolong saya untuk beli alat menangkap ular. Sudah kuduga, hari ini pasti yang ngelakuin ini. Apa itu, Mas? Ini ular ada di kamar mandi. Hah? Ular? Kok bisa ada di kamar mandi? Nggak tahu. Tiba-tiba aja dia di kamar mandi dan aku tangkep. Aku juga kaget. Aku nggak nyangka aja villa senyaman ini tuh ada ular ternyata. Kamu harus hati-hati ya. Udah, kalau gitu aku buang dulu di luar ya ini. Biar aman semua.
ternyata Mas Bayu bisa nangkep ular dan dia nggak jadi celaka. Mas, gimana tadi ularnya? Udah Aku buang jauh-jauh. Sekalian aku mau kasih ini sayang untuk kamu. Bunga yang spesial untuk kamu. Meskipun banyak orang yang ingin hilangin nyawaku harus bertahan. Karena aku punya tugas yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu untuk jagain kamu sebelum aku mati. Hei, sayang. Aku bengong. Nggak suka. Kamu bunga ini nggak suka nih. Iya, aku suka kok. Cuma aku masih kepikiran aja kok bisa ada ular loh di kamar mandi. Ya. Dari mana coba ularnya? Ya udah, kamu nggak usah khawatir ya. Yang penting ular itu udah aku buang jauh-jauh. Dan yang pasti ular itu nggak akan pernah deketin kamu karena ada aku di sini. Kamu akan selalu selamat. Ya udah, aku udah ngantuk nih. Aku tidur ya. Dan kamu juga tidur. Ya. Tapi aku mau taruh bunga dulu di meja. Kok Mas Bayu bisa nangkap ular yang aku lepas itu ya? Terus rencana aku yang motong kabel rem mobil waktu itu juga gagal. Apa semua ini cuma kebetulan? Tapi yang waktu di danau itu... Apa Mas Bayu udah tahu kalau aku pelakunya? Terus dia mau balik balas dendam dan nyelakain aku. Tapi kalau Mas Bayu mau nyelakain aku, dia bisa ngelakuin itu kapan aja. Waktu aku tenggelam, dia nggak perlu nyelamatin aku. Soalnya kan aku juga nggak bisa berenang. Yang mau balas dendam kan aku. Kenapa Mas Bayu mau bikin aku celaka juga ya? Pasti ada pelaku lain. Hai sayang. Hai, kamu udah pulang? Udah. Bener sendiri. Iya, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Sini, Apa itu? Surprise apa? ikut aku. Nah, ini aku udah masak makanan yang spesial buat suami aku. Wow. Yang udah selalu melindungin aku dan nyelamatin aku di setiap kali ada bahaya. Masak-masaknya biasa-biasa aja tiap hari. Sekali-sekali boleh dan yang istimewa. Boleh banget. Kamu tuh istri yang penuh surprise. Aku nggak salah pilih istri loh. Tahu gak kenapa? Apa? Kamu tuh udah cantik, pinter masak pula. Perfect. Bisa aja kamu. Sayang, ini aromanya udah memanggil-manggil untuk dimakan nih. Aku harus segera cobain nih. Ini pasti lezat. Iya dong, jangan raguin masakan istri kamu. Oke. Ayo cobain. Iya. Cobain ya, sayang. Mari makan, sayang. Akhirnya dendam aku bakal terbayar lunas hari ini.
ampun, kok bisa jatuh sih? Sayang, sorry. Maaf. Aku nggak sengaja. Tadi aku mau makan terus kesenggol karena licin. Tangan aku licin, jadi jatuh. Gagal lagi rencana aku. Nggak apa-apa Mas. Biar aku ambilin lagi ya. Masih ada sisa aku di dalam. Enggak usah. Bentar ya? Enggak usah, sayang. Nggak usah. Kenapa? Kita lebih baik makan di kafe deket sini. Ya, karena memang aku nggak mau repotin kamu. Aku nggak mau kamu bajunya kotor kalau ke dapur lagi. Mendingan kita makan di luar aja, ya. Nggak apa-apa sayang. Ini gampang kok. Aku tinggal ke dapur, nyiapin, panasin, terus aku hidangin lagi di sini. Nggak usah repot-repot, sayang. Beneran, nggak usah. Gini, selama kita di sini, kita tuh belum pernah makan di luar. Jadi aku mau ngerasain, ya, suasana yang beda aja. Oke. Bisa kita pergi? Kok udah ada semua ini? Spesial untuk kamu, sayang. Silakan duduk kesayangan aku. Oke. Kamu udah nyiapin semua ini? Ya pastilah. Aku sengaja buat candlelight dinner ini spesial untuk kamu. Kak harus terus hati-hati, Kak. Kak Ari ini baru aja mesen racun arsenik di pasar gelap lewat online. Kamu tahu dari mana? Aku ada fotonya. Ada orang misterius yang ngirim paket ke Kak Ari nih, lihat. Ini pasti racunnya. Nih, ini juga nih. Nah, dia lagi naburin racunnya di makanan. Lihat. Hari ini. Kakak punya ide. Tolong kamu siapin romantic dinner, ya, di sebuah resto, ya, sebuah tempat dimanapun kamu cari, untuk menghindari supaya aku nggak makan masakan buatan Arini. Nah, pada saat itu aku akan ajak Arini untuk ke resto itu dan kita makan bareng. Oke, dan nanti aku siapin semuanya. Good. Sayang, aku tuh benar-benar cinta banget sama kamu. Aku janji nggak akan pernah nyakitin kamu. Bahkan kalaupun kamu mau nyakiti aku akan tetap cinta banget. Kamu pintar banget sih ngambil hati aku. Yalah sayang, kalau enggak, kamu nggak akan pernah mau nikah sama aku. Sayang, aku lapar banget. Kita makan ya. Yuk. Mau bagaimanapun selamanya aku akan benci kamu, Mas. Karena kamu, orang yang aku cintai, kehilangan nyawanya. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, Handphoneku di mana ya? Perasaan udah masuk kantong deh. Kok nggak ada sekarang? Apa di sini kali? Aku harus cari nih. Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Sini kali. Nggak ada. Aduh, di mana ya? Jangan-jangan sama Ari nih lagi handphone aku. Bisa gawat nih kalau misalkan dia temuin.
Gawat kalau sampai Arini tahu isi WA aku. Di HP itu ada banyak obrolan WA aku sama Tirta yang membahas cara membongkar rencana Arini yang mau nyelakain aku. Sayang, ternyata handphone aku sama kamu. Aku cariin kemana-mana, pikir hilang. Syukurlah. Makanya kalau jadi orang jangan suka pelupa. Ya, gimana ya sayang ya? Aku tuh selalu mikirin kamu. Sampai lupa di mana handphone aku. Bener-bener tukang gombal. Kayaknya dia belum baca chat WA aku sama Tirta. Sayang, aku ini harus pergi cepet-cepet nih. Boleh handphone aku ambil? Ternyata selama ini kamu udah tahu semuanya. Pantesan aja kamu bisa mengambil ular itu dengan mudah. Terus kamu sengaja jatuhin makanan yang aku masak? Diam-diam kamu licik juga ya? Sengaja ya mempermainkan aku? Hari ini aku... Hari, tunggu! Jangan Hari! Hari, tunggu! Tunggu! Kenapa kamu langsung lari? Aku nggak akan nyakitin kamu! Aku nggak percaya sama kamu, Mas. Aku tahu kamu mau laporin aku ke polisi. Tunggu. Tunggu. Aku nggak mau dipenjara sebelum aku bikin perhitungan sama kamu, Mas. Enggak, hari ini aku nggak akan laporin kamu ke polisi, oke? Meskipun kamu udah mau habisin nyawa aku. Tolong berhenti. Arini! Arini! Kamu di mana? Ternyata selama ini memang Mas Bayu yang mau nyelakain aku. Dia sengaja mempermainkan aku. Dia pura-pura nggak tahu dan ngikutin skenario aku. Tapi diam-diam dia mau nyelakain aku sambil nikmatin permainan ini. Dasar penjahat. Arini! Arini, tunggu! Tunggu! Arini, tunggu! Jangan lari! Arini! Arini! Tunggu! Arini! Tunggu! Mas Bayu udah nggak ada. Dia nggak ngikutin aku lagi. Aku udah aman sekarang. Andai aja kami nggak ngalamin kecelakaan waktu menjelang pernikahan waktu itu. Aku pasti nggak akan ngalamin kejadian kayak gini. Mas, keluar kamu! Keluar! Jangan kabur! Pengecut! Aku udah ingat nomor plat kamu. Sampai kapanpun akan aku kejar kamu. Mas, bangun! Kenapa aku harus ngalamin hal pahit kayak gini? Padahal aku udah mimpiin bakalan hidup bahagia, punya keluarga yang harmonis. Tapi semuanya hancur gara-gara laki-laki itu. Semua rencana aku memang udah gagal. Tapi aku berhasil lolos walaupun udah ketahuan. Dan aku gak akan nyerah. Aku akan tetap
tetap ngabisin Mas Bayu gimana pun caranya. Aku nggak akan pernah mau maafin dia. Arini, kamu di mana? Jawab aku, Arini. Arini. Kamu di mana, Arini? Kamu tahu, Arini, aku cuma pengen hidup bahagia sama kamu, Arini. Meskipun kamu mau celakain aku nggak peduli. Aku tetap sayang sama kamu. Aku cinta kamu, Arini. Kamu di mana, Arini? Aduh. Kok kiket? Tolong! Tolong! Siapapun! Yang di sini tolong! Gawat, kalau aku kegabah aku bisa jatuh ke jurang nih. Kenapa aku bisa ada di sini ya? Hari ini, maafkan aku ya. Aku buat kamu sedih. Aku akan selalu cinta sama kamu hari ini. Aku akan selalu buat kamu bahagia. Hari ini, asal kamu tahu, yang nabrak mantan suami kamu tuh bukan aku. Siapa kamu? Tirta. Kaget ya? Kaget? Gua udah lama nyiapin ini semua. Mantep kan? Jadi kamu? Gua kumpulin semua orang-orang yang dendam sama lo. Dan gua memanipulasi mereka supaya mereka mau nyakitin lo. Kenapa nggak kamu aja berhadapan langsung dengan aku? Kita dua, secara jantan. Hah? Ya ngapain? Ngapain? Kalau gue nyuruh orang lain, itu artinya gue bisa cuci tangan. Gue gak akan kena masalah. Beres. Termasuk hari ini? Betul. Betul banget. Dari semua orang, cuma dia yang mau diem-diem sepakat sama omongan gue. Dan walaupun gue melakukannya secara diem-diem melalui surat kaleng, dia mau. Tapi hari ini sampai sekarang nggak tahu kalau semua ini adalah ulah gua. Jadi dia ikutin perintah gua tanpa dia tahu kalau itu adalah gua. Tirta, kamu ini adik kandung aku sendiri. Orang yang paling aku percaya di dunia ini. Kenapa kamu lakuin ini semua? Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini saya akan memberikan informasi kepada kalian. Pergantian direktur yang saya pegang akan diambil alih sama anak saya. Saya tahu apa yang dipikiran kalian. Saya mengangkat anak saya bukan karena dia anak saya, tapi karena dia adalah seorang karyawan yang rajin dan ulet. Karena dia juga sudah pernah bekerja sama dengan kalian. Pasti gue yang kepilih. Siapa lagi yang cocok kalau bukan gue? Direktur utama kita adalah Bayu. Makasih, Papa. Oke, terima kasih semuanya. Dan saya berharap ke depannya kita bisa bekerja sama untuk memajukan perusahaan ini. Terima kasih. Oh iya, Pak. Kak, selamat ya. Terima kasih. Kakak memang pantas untuk melanjutkan perusahaan ini.
Bayu. Iya, Pak. Tirta, Papa akan kasih warisan buat kalian. Mobil, perusahaan, rumah, berserta isinya buat Bayu. Pak, jangan semuanya ke aku. Tirta juga berhak mendapatkan bagian. Kamu tenang aja, Bayu. Tirta akan dapat sepertiga dari harta warisan. Nanti Bapak akan catat rincian semua pengacara Papa yang urus. Apaan cuman sepertiga? Jauh banget dibanding rumah, mobil, perusahaan. Gua ini anak kandung, tapi Papa menganak tirikan gua. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Kak Bayu kan lebih tua dan memang banyak berkontribusi buat perusahaan. Aku dapat sepertiga, nggak apa-apa kok. Karena itu, gua teror kalian berdua. Terutama si Arini. Supaya dia bisa selalu ingat untuk balas dendam sama lo. Lu masih inget kejadian danau waktu itu yang kalian hampir tenggelam? Itulah gue juga. Kalau kamu mau aku celaka, kenapa kamu mau bocorin rahasia Arini? Ini, gini bener. Ya, lu dengerin. Arini itu punya rencana yang gampang banget ditebak sama polisi. Ya, gue pengen lo ini kecelakaan supaya semua terlihat normal. Bukan sama ular atau racun. Itu gampang banget ditebak. Yang ada kalau misalkan Arini ketangkep, gue juga ikut terseret. Tirta, kenapa kamu lakuin ini semua? Lo gak ngerti juga ya? Intinya gini ya. Papa itu nggak adil. Semua warisan, perusahaan, apapun itu dibagiin nggak adil sama gue. Semuanya buat lo. Termasuk kasih sayangnya Papa. Gua udah kayak nggak ada harganya, tau nggak? Ada harganya gua. Padahal gua anaknya Papa juga. Nggak begitu, Tirta. Sekarang, Tirta, lepasin aku dulu. Aku keikatin. Lepasin aku dulu. Lo nikmatin aja perjalanan lo menuju kehidupan yang abadi ya. Tirta, lepasin aku. Sampai ketemu lagi, kakak tersayang dan kakak terhebatku. Ya? Enggak. Tirta! Kirim salam sama Papa ya. Tirta! Jangan! Dadah! Tirta! Dadah! Selamat tinggal kakakku tersayang. Semoga lancar di perjalanan ya. Akhirnya, masalah gua sudah terselesaikan. Ya, harusnya sih bisa lebih cepat. Cuman mau gimana lagi? Emang harus tangan gue sendiri yang turun tangan. Tapi sekarang, gue tinggal nikmatin harta Papa yang gak akan habis 7 bulan. 1, 2. Gua berhasil. Akhirnya warisan ini jadi milik gua semuanya. Enak banget. Dulu gua kesini kayak tamu, tapi sekarang gua pemiliknya. Enak banget. Tapi kan masih ada Kak Arini. Itulah, itu urusan belakangan deh.
Yang penting ini rumah jadi milik gua. Welcome home. Welcome home. Nikmat banget. Gini ya rasanya. Punya rumah sebesar ini. Bentar lagi perusahaan dan rumah ini bakal jatuh di tangan gua. Dan begitu waktu itu tiba, gua akan bikin pesta besar-besaran. Aduh, jadi orang kaya raya. Angkat! Jangan gerak! Ada apa nih? Angkat! Ada apa nih? Jangan melawan! Lepas! Pak! Lepas! Siap! Ini kenapa kalian tiba-tiba nangkep saya, ha? Emang saya punya salah apa? Siap kamu! Lepas! Siap! Kenapa? Kaget ngeliat aku. Nggak mungkin. Nggak mungkin, lepas! Siap, lepas! Siap! Ya udah jangan ngelawan lah. Biar hukuman kamu nggak berat. Gimana caranya lo bisa selamat, ha? Aku yang nyelamatin Mas Bayu. Kalau jadi nyelamatin dia, hah? Bukannya lo pengen balas dendam atas kematian kekasih lo itu, ha? Kamu kan yang udah nabrak calon suami aku? Aku nabrak. Tanggal 27 2 bulan lalu. Kamu kan? Bukan aku hari ini. Kamu harus percaya sama aku. Ya. Kalau bukan kamu, terus siapa? Aku akan ceritain semuanya. Tapi tolong please lepasin ikatan aku. Aku sakit tanganku. Ayo hari ini. Yuk, kita pergi dari sini hari ini. Ya, yuk. Ayo, Rin. Lepasin. Bentar. Loh, kok kamu keringatan kayak begini? Kenapa sih? Habis nyolong ya? Ya enggak lah. Apa ini? Ya kunci mobil lah. Ya, ngapain kasih gua? Udah, aku pengen ganti baju, pengen ketemu sama teman. Bentar ya. Tuh, Kak. Karena Mas Bayu udah menceritakan semuanya ke aku. Udah jelas sekarang semuanya masuk akal. Aku jadi ngerti sekarang kenapa aku bisa sama-sama tenggelam sama Mas Bayu waktu itu. Dicelakain, diteror. Walaupun waktu itu aku tahu nomor plat mobil orang yang udah mencelakakan calon suami aku. Aku nggak langsung lapor polisi. Diam-diam aku cari tahu sendiri. Dan tiba-tiba aku dapat surat misterius dari kamu. Tapi sekarang semuanya udah jelas. Aku udah tahu semuanya. Dan Mas Bayu menyuruh aku untuk nggak balas dendam. Dan menyelesaikan ini secara baik-baik melalui jalur hukum. Pak, tangkap perempuan ini juga, Pak. Dia juga salah, Pak. Ya, dia udah melakukan percobaan pembunuhan terhadap kakak saya ini, Pak. Sudah diam! Diam kamu! Kalian berdua ikut kami ke kantor. Nanti bisa jelasin di sana. Ayo, Jan! Begini, tangkap dia. Siap, Pak. Ayo, nanti ya.
Jalan terus. Astagfirullah, dua orang yang aku sayangi malah berbalik mau mencelakai aku. Apa salahku? Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka secara sah dan meyakinkan terdakwa atas nama Saudara Tirta dinyatakan bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan dan tabrak lari dan dijatuhi vonis hukuman selama 6 tahun penjara. Kemudian untuk terdakwa atas nama Arini divonis hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan. Polisi, sebentar. Boleh saya bicara dengan adik saya? Kak Bayu. Aku benar-benar minta maaf, Kak Bayu. Iya, iya. Aku nggak tahu lagi harus kayak gimana supaya Kak Bayu bisa maafin aku, Kak. Aku mohon, Kak. Iya, iya. Aku udah maafin. Makasih banyak, Kak Bayu. Makasih banyak. Aku udah sangat keji, Kak. Aku udah ngelakuin hal yang paling keji di dunia ini, Kak. Aku udah coba bunuh kakak kandungku sendiri yang paling baik ini. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Seharusnya aku nggak pantas dimaafin, Kak. Aku nggak pantas lagi, Kak. Kamu dan Arini adalah orang-orang yang paling berharga dalam hidup aku. Aku mau kamu berjanji sama aku. Berjanji kalau kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Iya, Kak. Aku janji, Kak. Semua ini nggak akan terulang lagi, Kak. Aku mohon maaf. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku paham, Kak. Dan aku emang pantas, Kak, buat dapetin hukuman ini. Mungkin ini cara untuk menebus segala dosa-dosa aku, Kak. Menjaga diri. Terima kasih banyak, Kak. Saudara Tirta, mari. Mari, Bu. Arini, tunggu. Bu, boleh saya bicara sebentar dengan Arini? Baik, Pak. Silakan. Maaf. Maaf, selama ini aku udah salah sasaran. Aku udah maafin kamu. Jadi, kalau kamu mau punya pengganti, aku silakan, aku ikhlas. Dan aku doain pengganti aku nanti bisa mencintai kamu dengan tulus. Aku akan nungguin kamu sampai keluar. Tapi Arini, sebelum kamu pergi, aku mau nanya sesuatu. Kenapa waktu itu kamu selamatin aku? Gawat, aku udah ketahuan. Aku harus cari cara lain untuk mencelakai Mas Bayu. Tapi gimana caranya? Lepasin aku dulu. Lo nikmatin aja perjalanan lo menuju kehidupan yang abadi ya. Tirta, lepasin aku. Sampai ketemu lagi. Kakak tersayang dan kakak terhebatku. Ya? Enggak. Tirta! Kirim salam sama papa ya. Tirta! Jangan! Kenapa dia keluar dari mobil Mas Bayu? Dadah! Selamat tinggal kakakku tersayang. Kok mobilnya jalan sendiri?
Kenapa Tirta mau mencelakai Mas Bayu? Padahal kan Mas Bayu kakak kandungnya sendiri. Apa jangan-jangan Tirta waktu hair dryer, terus waktu perahu, Tirta pelakunya. Aku benar-benar marah sama kamu. Tapi kamu menyadarkan aku supaya nggak balas dendam. Dan menyerahkan semuanya ke pihak yang berwajib. Hari ini, kamu dan Tirta adalah dua orang yang paling berharga dalam hidup aku. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cinta sama kamu hari ini. Tapi aku nggak cinta sama kamu. Aku nggak pernah cinta sama kamu, Mas. Aku cintanya sama mendiang calon suami aku dulu. Aku tunggu surat pisah dari kamu di penjara. Ayo, Bu. Hari ini. Hari ini. Maaf, Mas. Tapi aku ingin kamu bahagia bersama orang lain. Silakan, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Mari, Bu. Ya. Akhirnya aku bisa menghirup udara bebas lagi. Semenjak di penjara, mana mungkin aku bisa menghirup udara sebebas ini. Sekarang harus kemana aku? Rumah aja udah nggak ada. Yuk pulang. Jika harus sakit, membiarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa Kamu beneran nungguin aku? Iyalah. Kan aku udah ada di sini sekarang. Pasti aku tungguin kamu. Kamu nggak nyari orang lain? Ya enggak lah. Untuk bikin surat gugatan pisah aja, aku nggak kepikiran tuh. Makasih ya, Mas. Makasih karena kamu udah mencintai aku dengan tulus. Kan aku udah janji. Janji sama diri sendiri. Janji sama kamu. Janji sama Allah. Untuk akan selalu cinta sama kamu. Dan setia sama kamu. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu,
biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus sakit Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kisah nyata hari ini, segmen pertama, berjudul Teror yang Datang Menyakiti Tidak Membuatku Meninggalkan Istriku. Ya, kita lihat itu di segmen pertama itu ya, ada sepasang suami istri, yang laki-laki bernama Bayu, yang istrinya bernama Arini. Ya, di awal-awal sini tuh mereka itu lagi apa namanya berdua sedang merencanakan honeymoon, emang lagi honeymoon ya di perahu itu. Kemudian itu tiba-tiba lagi enak-enak, lagi romantis berdua itu, tiba-tiba perahunya itu bocor dan panik mereka, tapi alhamdulillah mereka dapat selamat ke tepi. Kemudian Bayu itu telepon adiknya, "Kamu di mana nih, kakak perlu bantuan gini-gini." Akhirnya datang ke sana. Nah, terus ketika lagi istrinya sudah ada di rumah, sudah sehat, sudah selamat kan, dia kan lagi ngeringin rambut pakai hair dryer. Tiba-tiba hair dryernya itu bermasalah, kabelnya itu bagaimana itu kesetrum Arini itu. Nah, terus akhirnya berdua nih, Bayu sama adiknya itu curiga ada yang sabotase ini hair dryernya. Kemudian adiknya itu bertanya ke siapa yang ngasih hair dryer itu, dan ingat kalau yang ngasih hair dryer itu adalah Gina, mantan pacarnya Bayu. Kemudian disamperin lah Gina ke apartemennya bersama adiknya itu. Gina bilang, "Oh Mas Bayu, belum bisa move on ya?" "Oh enggak Gina, aku kesini bukan tentang perasaan, tetapi istriku mengalami kejadian kesetrum. Ini kan hair dryer ini dari kamu." Buat apa? Pokoknya intinya Gina itu mantan pacarnya tidak seperti itu ya teman-teman. Maksudnya tuh dia nggak kan, aku nggak datang ke sana gitu. Terus akhirnya kecurigaan mereka mungkin agak buyar karena Gina memang walaupun seperti itu posesif dan juga kekanak-kanakan, dalam artian si Bayu bilang seperti itu, tapi Gina orangnya jujur. Jadi mereka kecurigaan mereka belum sampai saat ini, belum ke Gina ya. Ada seseorang lagi, kita nggak tahu siapa itu. Oke teman-teman, ini segmen pertamanya. Terima kasih atas atensi teman-teman. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum teman-teman. Kisah nyata hari ini, teror yang datang menyakiti tidak membuatku meninggalkan istriku. Segmen kedua, tadi Bayu dan Tirta itu mencurigai kalau yang satu lagi kejadian, Bayu ini pengen naik mobilnya itu tidak, remnya bolong, tapi untungnya belum jalan. Bayu untuk mencoba untuk menahan mobil itu, akhirnya bisa. Nah, yang di segmen kedua ini teman-teman, Bayu dan Tirta itu adiknya ya. Bayu bilang ke adiknya bahwa ini dulu deh. Tirta bilang ke Bayu kalau kakaknya, kalau Arina sendiri yang ingin mencelakai Bayu, suaminya atau kakaknya dari Tirta. Tapi Bayu tidak begitu percaya ya apa yang dibilang Tirta, adiknya itu, karena kamu ingat gak kejadian waktu hair dryer itu menyetrum
Arini. Pokoknya intinya itu Bayu kurang percaya. Tapi ketika Bayu ngelihat sendiri ini, Arini dia memesan beli ular berbisa untuk apa katanya. Akhirnya dia menghubungi adiknya Tirta untuk beli alat penangkap ular. Dan di situ sebelumnya itu Bayu itu Arini itu kan makan malam berdua, terus sampai dia di dalam hatinya, rasain kamu mas, malam ini kamu akan mati katanya. Nah itu di kamar mandi itu ada ular berbisa, tapi Bayu sudah membeli alat untuk penangkap ular itu ya. Nah di sini yang jadi pertanyaan, apa motif dari Arini suaminya Bayu itu ingin mencelakai suaminya sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sedikit ulasannya segmen kedua. Terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi segmen selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Teror kisah nyata hari ini. Teror yang datang menyakiti tidak membuatku meninggalkan istriku. Segmen ketiga sekarang. Tadi di segmen selanjutnya kita sudah tahu istrinya Arini yang ingin membuat celaka dari Yuda. Kemudian ada informasi dari adiknya Yuda, yaitu Tirta, kalau Mbak Arini beli racun untuk ditaburkan di makanannya Yuda. Kemudian lagi makan malam, pengen di rumahnya pengen makan itu, Yuda tahu kalau Arini ingin mencelakainya dengan memberi racun dimakan. Kemudian dia membuang pura-pura tangannya jatuh licin, akhirnya terbuanglah makanan itu, nasi goreng yang sudah dibuat oleh Arini. Tapi sebelumnya itu Yuda memberitahu ke Tirta, tolong siapkan makanan, maksudnya untuk makan malam di resto yang terserah kamu di mana aja ya. Aku akan makan malam dengan Arini di situ. Nah, ketika di resto itu Arini terkejut karena candlelight dinner yang sudah dirancang oleh Bayu. Kemudian di situ ada kata-kata, aku sangat mencintaimu Arini, walaupun bahkan kamu ingin mencelakaiku. Dia di situ Arini tersenyum kecut ya, kok ada sesuatu nih. Nah kemudian itu dalam hatinya itu Arini bilang begini, aku akan sangat selalu membencimu mas, karena kamu telah membuat orang yang kucinta itu telah kehilangan nyawanya. Nah ternyata motivasi dari Arini adalah seperti itu teman-teman. Dia karena Bayu itu telah mencelakai atau menyebabkan orang yang dicintainya itu kehilangan nyawanya. Siapa ini yang dimaksud? Apakah mantan pacar, mantan suami, atau siapapun? Kita belum tahu, nanti kita lihat di segmen keempat selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di lain video di segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Kisah nyata hari ini, teror yang menyakiti tidak membuatku meninggalkan istriku. Segmen keempat terakhir sekarang. Tadi di sini sebelumnya kan Arini ngejar-ngejar, Bayu ngejar-ngejar. Nah, ini segmen keempat ini ngasih tahu, Arini kan dendam karena
setelah pernikahan, mau pernikahan apa setelah pernikahan itu dengan mantan suaminya dulu. Suaminya Arini itu kan ditabrak sama seseorang dengan mobil yang dikendarai yang sekarang dipakai sama Bayu. Ternyata yang dulu mencelakai atau menabrak suaminya Arini itu adalah Tirta, teman-teman, adiknya dari Bayu. Itu teman-teman. Oh, dia ini kerja sama juga sama Arini ya. Ini adiknya nih. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.